Shalom, selamat siang yang di Zoom. Apa kabar? Puji Tuhan kita bersama-sama di sini yang di ruangan. Puji Tuhan. Kita hari ini kembali akan bersekutu bersama, dikuatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita spesial didatangkan oleh Ibu Pendeta Imelda Wiguna yang akan mengajari kita, mengingatkan kita lagi tentang bagaimana berdoa, yang terutama doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Selamat datang Ibu Imelda. Ya, kita memulai hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bangun Tuhan, kami memiliki pengharapan, memiliki semangat, memiliki kekuatan dan kesehatan untuk melewati hari ini. Tuhan, dalam waktu 1 jam ke depan kami mau Tuhan benar-benar duduk diam, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami tidak akan sama, kami akan lebih baik menjadi duta-duta Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lagu lama, tapi kita akan bersorak-sorai. Boleh berdiri, berjabat tangan, yang di Zoom boleh dada-dada. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Kita joget. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau dari mukanya terlihat kalau saya orang Cina banget kan. Jadi Cina itu pengennya joget. Jadi kalau dibilang soraklah haleluya, kita mau ke kiri dulu atau mau ke kanan dulu? Kita ini apa nih? Kanan dulu ya. Kita gini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Setuju? Yang di Zoom goyang aja, oke? Mari Bang, dari awal. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Siap-siap, singer. Kita kanan dulu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kanan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Gimana? Semangat nggak? Semangat ya. Ya, kita mau kembali bersukaria, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan gimana rasanya berdiam dekat di hati Tuhan. Ya, biar kita bisa benar-benar bersuka cita hari ini merasakan kehadirat Tuhan. Ayo, Abang, kita nyanyi Bang.
untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya cerita. Jadi saya mau sedikit kesaksian. Dari Desember saya tidak merasakan yang seperti orang-orang, layaknya orang-orang merayakan Natal di gereja, bersukacita, enggak. Karena apa? Tanggal 25 Desember, 2 anggota keluarga saya kena COVID. Untung saya November udah kena, jadi saya nggak kena lagi. Jadi mama saya yang usianya 75 tahun, yang komorbidnya adalah diabetes, ginjal, bronkitis, asma, semuanya. Itu COVID. Saya bingung berdoanya gimana, saya cuma bilang sama Tuhan, yang satu saya ingat adalah, saya nggak mau pakai kepala, soalnya katanya kalau komorbidnya banyak pasti ada apanya gitu. Jadi saya cuma ngomong gini sama mama saya, Mah percaya aja kalau jangan dengerin orang, Tuhan pasti jamah, Tuhan sembuhkan. Akhirnya mama saya sembuh tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari mama saya agak sedikit kecelakaan, patah tulang rusuk. Masuk rumah sakit 2 hari. Pulang dari rumah sakit 2 hari kemudian infeksinya naik. 6 hari lagi di rumah sakit sampai akhirnya tidak mengenali orang, melupakan orang. Di situ saya mikir, sedih juga ya kalau orang tua kita, orang yang kenal kita, nggak kenal kita. Saya ketemu mama saya, dia bilang gini, saya tahu kamu, tapi saya nggak inget nama kamu, maaf ya. Tapi kok kamu hitam banget ya katanya. Karena mama saya Chinese. Saya cuman bilang suami ibu kan hitam. Oh iya katanya. Saya mau cerita di sini Bapak Ibu, di sini kita akan bilang, kita akan diingatkan tentang doa Bapa kami.
Betapa beruntungnya kita dikenal Tuhan. Gak pernah dilupakan Tuhan. Karena saya dilupakan sama mama saya aja sedih. Jadi Bapak Ibu, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan lupain saya ya. Kami janji kami gak akan lupain Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggakan, cuman Tuhan sendiri aja. Mari kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan mau nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan untuk mengenalmu lebih lagi. Undang berdiri. Ajarku mengenalmu, ajarku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Silakan Bu Imelda. Lagi ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kami bersyukur karena dengan kerendahan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengenal kami. Siapakah kami ini sehingga diizinkan oleh Tuhan untuk mengenal Engkau, Sang Pencipta, Penguasa dan Pemelihara alam semesta ini yang dahsyat. Dan kami percaya sesuai dengan kesaksian dari bapak-bapak iman kami di dalam Alkitab, bahkan lewat pengalaman hidup kami, ketika kami mengenal Tuhan lebih dalam, kami tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Tidak ada ketakutan, karena kami kenal Engkau yang adalah Tuhan
yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam setiap kejadian, peristiwa apapun juga, kami merasakan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya pada siang hari ini, kami rindu untuk kembali diperkuat iman percaya kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap untuk Engkau nasihati, Engkau ajar, Engkau ingatkan kami akan setiap firman Tuhan dan janji-janji Tuhan kepada kami yang pasti ditepati. Kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun nanti yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang sudah diinformasikan hari ini, saya akan membahas tentang doa Bapa kami. Ya, mungkin saudara-saudara sudah ribuan kali mengucapkan doa Bapa kami ya, tapi saya rindu supaya kita ketika berdoa Bapa kami itu ternyata saudara ada arahan-arahannya, kemudian juga bagaimana kita mengucapkan doa Bapa kami itu enggak seperti orang sedang membacakan mantra. Ya, karena katanya tuh kalau mau disembuhkan doa Bapa kami 10 kali gitu-gitu ya. Jadi saudaraku ya, inilah doa yang apa ya, menurut saya karena Tuhan Yesus yang ajarkan ya yang paling tepat ya. Karena banyak pertanyaan kalau yang namanya doa itu apa harus bagus, harus panjang ya saudaraku. Kalau menurut saya sih disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya itu memang keadaannya sudah mepet ya, nggak perlu panjang lebar ya saudara ya. Petrus ketika akan tenggelam pun dia nggak doa Bapa kami. Bapa kami begitu amin udah nyampe dasar laut ya. Dia cuma teriak Tuhan tolong. Jadi saudaraku disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang paling nggak boleh panjang lebar itu adalah doa makan bersama. Nah itu dia ya kan. Yang lapar jadi kenyang ya. Itu sebabnya kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Agak panjang. Saya dikasih waktu berapa menit? Kamu kasih kalau kurang 5 menit gini-gini ya. Pura-pura nggak lihat dong wah. Ya. Kita baca bergantian, saya membaca ayat 5 yang ganjil-ganjil, saudara membaca yang genap-genap ya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Saya baca ayat 5, saudara 6, saya 7, saudara 8 dan seterusnya sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ada amin? Amin. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Jadi sebelum masuk ke doa Bapa kami ada 3 arahan secara singkat. Ayat 5 itu Tuhan katakan begini, ya, kalau berdoa itu jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu doanya panjang lebar dan indah-indah gitu saudara. Bahkan ada semacam instruksi untuk kita lakukan, ya. Tapi doanya bagus, panjang dan indah saudara, tapi dia nggak lakukan. Itu munafik, ya. Lalu arahan yang kedua dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, ini maksudnya bukan ada syaratnya ya. Kalau berdoa itu masuk kamar, tutup pintu. Nanti kalau udah masuk kamar, lupa tutup pintu, doanya nggak didengar. Bukan, saudara ya kan. Jadi saudara, bukan begitu ya. Kalau orang lain ada syarat-syaratnya ya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara dan saya ketika berdoa kepada Tuhan nggak ada syarat. Yang penting apa? Hormat. Amin. Kenapa? Karena ketika saudara berdoa, saudara panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya dong. Kalau nggak hadir, saudara kayak dermimil dewaan ya, kayak ngomel gitu sendiri. Kenapa saudara berdoa? Karena kita percaya ketika kita berdoa, kita panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang hadir adalah Tuhan yang dahsyat, berkuasa, luar biasa. Sebetulnya saya tadi udah pesan untuk ditayangkan dari kitab Keluaran 19. Karena dalam kitab Keluaran 19 itu ditunjukkan atau dikatakan betapa hebat, betapa berkuasa dan suci mulianya saudara yang namanya Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ayatnya yang ke pasal 19 ayat 16. Ayat 16 itu begini bunyinya secara cepat. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ya, lalu Musa membawa bangsa itu keluar ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayatnya yang ke-19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Ayat yang ke-20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Hanya Musa saja. Ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka, dan seterusnya. Kenapa saya seringkali menyatakan jangan membaca perjanjian baru saja? Perlu membaca perjanjian lama sehingga kita bisa membayangkan. Saya bersyukur saudaraku, karena hamba Tuhan pembimbing saya itu selalu nasihatin saya, ketika kamu akan membaca firman Tuhan, kamu berdoa dulu supaya kamu ditempatkan di mana ayat-ayat ini ditulis. Saya membayangkan saudara, ketika Tuhan hadir, itu orang tuh nggak boleh sembarangan naik ke atas. Bahkan nginjek kaki gunung saja metong saudara, mampus, ya kan? Saking mulianya, saking agungnya, saking hebatnya, saking kudusnya, nggak boleh saudara. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Dia berbicara di dalam api, guru, semuanya kilat sambung menyambung. Barulah Tuhan hadir saudara ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi makanya ketika kita berdoa, sikap kita harus hormat. Amin saudara. Karena yang hadir dan pasti hadir adalah Dia, sang pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta ini yang hebat, yang harus kita hormati.
Ayatnya yang ketujuh, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele, saudara, artinya itu apa ya, diceritakan panjang gitu, asal muasalnya gitu, seolah-olah Tuhan tuh nggak ngerti yang kita ngomong, jadi diterangkan gitu. Contoh, Tuhan kan tahu kan suami saya bulan lalu di PHK, jadi saya membantu dong, saya mencoba untuk jual masakan. Tapi nggak ada untungnya. Kenapa? Karena bahan-bahan mulai naik nih. Apalagi mau sincak nih ya. Jadi saudaraku semua bahan-bahan naik. Kalau saya naikkan harganya nggak ada yang beli. Kalau nggak dinaikkan, sayanya rugi kan Tuhan. Tuhan ngerti kan? Ngerti kan? Saudara ya. Saudaraku nggak perlu ya. Karena Tuhan kita meskipun kadang saking nyeseknya. Ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyesakkan. Sampai nggak bisa nangis juga. Bukankah kita seringkali nggak bisa mengucapkan juga? Tapi puji Tuhan, tenang saja. Karena Tuhan juga tahu isi hati saudara. Amin saudaraku. Gak usah panjang lebar ya. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Yang penting sikapnya hormat ya. Nah ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan seperti itu ya saudara ya. Karena apa? Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Amin saudara. Kita baca ayat ini sama-sama kembali ya, ayat 8 ini. Tapi setiap kata kamu ganti dengan saya ya saudara ya. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu untuk kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, bukan kakimu saudara. Kita baca ayat 8 ini sekali lagi, setiap kata kamu ganti dengan saya. Semangat bacanya ya kan. Kan gitu saya suka ingetin nih. Saya ketika tanding ya saudara ya. Kalau bahasa olahraganya itu self talk, ngomong sama diri sendiri. Ketika saya kayaknya lemes ya, saya langsung semangati diri sendiri. Ayo Imelda, semangat. Ya, kalau kakinya kalau lompat-lompat gitu ya, saudara. Tapi nadanya tuh menyemangati gitu. Saya nggak akan ngomong, ayo Imelda semangat ya, gitu nggak mungkin, saudara kan. Semangat gitu ya. Jadi saudaraku, karena iman timbul dari pendengaran. Ya, jadi ketika saudara membaca firman Tuhan dengan semangat, saudara seolah sedang menyemangati diri sendiri. Oke, kita baca ayat 8, setiap kata kamu ganti dengan saya. 1, 2, 3. Jadi janganlah saya seperti mereka. Karena Bapa saya mengetahui apa yang saya perlukan sebelum saya minta kepadanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum saya minta tuh, Bapakku tuh sudah tahu. Karena dia bapak, orang tua. Kita, saudaraku, di dalam hidup ini sebagai manusia, sebagai bapak dan orang tua, kan paling tahu kebutuhan anak-anak. Paling tahu, kita pun sudah mempersiapkan masa depan mereka. Ya, demikian juga Bapa di sorga, nggak usah khawatir. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan mungkin lupa berdoa, ya saudaraku. Tapi ketika Tuhan melihat kita perlu, membutuhkan, Tuhan langsung beri. Ngerti ya saudara ya, amin ya. Jadi saudaraku mungkin nih dalam perjalanan tadi karena buru-buru atau pagi hari belum berdoa, saudaraku. Tapi ketika Tuhan melihat di dalam perjalanan itu ada sesuatu yang akan menimpa saudara, bukankah tanpa kita minta tuh Tuhan selamatkan kita kan, amin. Makanya saya sering ingatkan jemaat Tuhan, kalau pergi kemana-mana nyampe selamat, nyampe dengan selamat langsung berdoa, bersyukur, terima kasih. Karena kemungkinan di perjalanan ada sesuatu yang akan menimpa saudara loh. Tapi Tuhan kan menyertai saudara kan. Amin ya saudara ya. Jadi saudaraku, ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya ketika kita berdoa itu ya saudara, jangan langsung ke menu utamanya. Biasanya kita berdoa langsung Tuhan tolong ya hari ini saya ada proyek nih gitu ya. Atau Tuhan berkati nih. Jangan ya saudaraku, Tuhan Yesus ngajarin kepada kita ketika berdoa itu pertama kali itu kita panggil dia dong. Manggil dia Bapak, Bapak kami, Bapakku yang ada di sorga. Lalu apa? Muliakan dia, dimuliakanlah namamu. Saudaraku, saya nih ketika saya mengucapkan Bapakku yang ada di sorga, saya langsung gede hati loh saudara. Kenapa? Karena omongan saya itu masuk ke telinga saya dan otak saya langsung mencerna. Yang aku minta dan berkuasa itu adalah Bapakku yang ada di sorga loh. Amin saudara. Pasti didengar. Jadi saudaraku, Bapakku yang ada di sorga.
dikuduskanlah namamu. Ya, kita memuji dulu saudaraku, jangan langsung ke menu utamanya, ya kan. Lalu ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara-saudara dan saya supaya kita ucapkan, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang mengajarkan kalimat ini di dalam doa Bapa kami itu Tuhan loh. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan ajarkan itu, sesuatu pasti terjadi. Datanglah kerajaanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang berbicara, maka kerajaan surga itu masih sangat memungkinkan akan datang. Dan kerajaan surga itu bukan bentuknya berupa istana, kerajaan, jreng gitu, bukan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Roma pasal 14 ayat 17, Roma pasal 14 ayat 17, di sini bicara begini nih, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ketika kita ucapkan datanglah kerajaanmu, artinya Pak, sangat-sangat memungkinkan kerajaan sorga itu datang. Bentuknya kerajaan sorga bukan bangunannya. Bicara soal kerajaan sorga dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saudara memiliki 3 hal ini, saudara menikmati kerajaan sorga. Amin saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Pak, ketika saudara dan saya nih menikmati kehadiran Tuhan, itulah sorga. Dan saya bersyukur saya sempat membaca buku tulisan dari William Cowper yang ngomong begini, kebahagiaan sorga yang masih tertinggal di bumi. Manusia dulu bahagia ya saudara ya, tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, maka William Cowper nulis begini, kebahagiaan sorga yang masih bertahan di bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah keluarga. Amin saudara. Kita hanya bisa menikmati kerajaan sorga di dalam keluarga, bukan di karaoke, bukan di mana-mana saudara, tetapi di dalam keluarga. Di dalam keluargalah saudara akan menikmati damai sejahtera. Apalagi terutama ketika di dalam keluarga saudara-saudara itu ada Yesus. Ketika saudara undang Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga kita, maka pasti akan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan. Amin saudara. Penting banget yang namanya damai sejahtera. Semua manusia di bumi ini, saudaraku, jungkir balik kerja luar biasa beratnya supaya Pak, supaya ada damai di dalam rumah tangganya, ada kebahagiaan, dicari-cari orang, saudara. Sementara saudara-saudara dan saya nggak usah nyari-nyari loh. Damai sejahtera itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Damai sejahteraku berikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Amin saudara. Itu diberi oleh Tuhan secara cuma-cuma. Emang selama ini saudara minta Tuhan tolong turunkan damai sejahtera? Enggak juga. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera itu secara cuma-cuma. Dan saya yakin percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara pun sebetulnya sifatnya menetap. Dia akan hilang kalau saudara khawatir. Dia akan hilang kalau saudara ketakutan. Dia akan hilang ketika saudara tidak bisa menguasai diri, marah-marah, ya. Saudaraku, tidak ada penguasaan diri, ya, enggak jaga hati. Saudara akan kehilangan damai sejahtera. Maka Tuhan jelas menyatakan kepada kita, ya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Terima saudara, ya. Saya yakin dan percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara dianugerahi Roh Kudus, saudara dianugerahi damai sejahtera. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat yang ke-11, nah ini baru menu utamanya nih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dulu sebelum saya membaca lebih dalam, saudara, saya ayat ini nih, ayat 11 ini rada kepikiran. Kenapa? Karena saya membayangkan
secukupnya itu berarti pas-pasan. Ya, berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya, pas-pasan. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, kabar baiknya adalah bahwa ukuran secukupnya Tuhan gak sama dengan ukuran secukupnya manusia. Amin saudara. Kalau misalnya ukuran secukupnya Tuhan seperti ukuran kita manusia, saudara, berarti nggak boleh dong kita punya rumah 2 ke, mobil 2 ke, atau punya kelebihan-kelebihan, kelimpahan. Enggak, karena secukupnya Tuhan diukur dengan secukupnya manusia atau pas-pasan. Saya ingin sampaikan buat saudara sekalian bahwa Tuhan itu dapat memberikan kepada kita, bahkan dapat memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu dalam Efesus pasal 3 ayat 10, Efesus pasal 3 ayat 10, kita akan baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama ya. Ini kalau saudara yakin, percaya dan saudara ucapkan pasti terjadi. Saya sering kali ucapkan ini nih saudara ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah dan kepada penguasa di sorga. Saudaraku, Efesus pasal 3 ayat 20, ayat 20. Salah lagi ya kan, penyesat. Ayat 20. Ya, kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari saya bisa bicara karena ngalamin. Ya, saudara, ketika mengalami masalah di dalam keuangan yang luar biasa, 10 tahun lebih saya menderita, saudara. Karena apa? Karena bisnis ancur, habis kita semua disita. Dan saudaraku, saya hanya berdoa Tuhan tolong supaya Pak, supaya utang-utang di bank. Karena apa? Karena hampir tiap hari ditongkrongi debt collector. Dan itu berat buat saya, luar biasa beratnya. Saya cuma minta berdoa dengan suami, Tuhan tolong supaya apa? Supaya utang-utang di bank dan lain-lainnya itu bisa dilunasi. Ya, saudaraku, singkat cerita, Tuhan berikan jalan keluar yang gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya bayangkan. Tetapi bukan hanya satu saja loh, di pengalaman hidup saya Tuhan mampu memberikan yang jauh lebih banyak. Apa yang saya alami dalam hidup ini saudaraku, bukan hanya kemudian secara ajaib Tuhan memberikan berkat sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang, tetapi juga kebahagiaan di dalam rumah tangga itu terjadi. Amin saudara. Dan saudaraku, bukan buat sombong-sombongan, tetapi gak pernah mimpi juga. Karena ketika anak-anak sekolah, kuliah, kita dalam keadaan gak punya uang loh. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Singkat cerita, anak saya dua-duanya itu jadi dokter. Gak pernah kepikiran saudara, sungguh gak ada DNA dokter di dalam keluarga saya atau keluarga suami. Tuhan hanya ingin memperlihatkan kepada saya, membuktikan kepada saya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Sehingga saat ini saya bisa saksikan buat saudara supaya saudara percaya. Amin. Jangan pada ngantuk ya. Kalau ngantuk ini gue sejam lagi nih ngomong. Supaya saudara percaya ngono loh, ya toh. Tenang saja karena Tuhan dapat memberikan kepada kita jauh lebih banyak. Pertandingan nih, pertandingan saya harus melawan yang namanya Lilingwei Han Aiping. Mungkin Pak Bobi ngerti badminton zaman dulu ya. Ada yang namanya atlet tunggal itu namanya Lilingwei Han Aiping. Pemain dari China dan itu 2 orang gak ada yang bisa ngalahin. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk main ganda. Kebayang gak? Sendirian di lapangan saja gak ada yang bisa ngalahin. Berdua di lapangan wis tambah meneh ora iso. Ya. Bahkan saudaraku bisa dapat 0 loh lawannya. Semuanya dikalahkan straight set di bawah 10. Gak berkutik saudara. Dari Korea, pemain Korea muda dapat 0. Bisa dapat 0 pemain ganda loh saudara. Gak masuk akal saudara. Dan saya di babak ketiga mainnya di Istora Senayan lagi. Harus lawan 2 orang ini. Otak jalan dong. Yang muda-muda dari Korea. Itu aja dapat 0. Saya bayangin dulu, apalagi saya saat itu sudah punya anak tuh, ya, tahun 84 saudara.
umur udah 33 tahun, ya kan, udah punya anak lagi. Jangan ngitung-ngitung umur gua sekarang berapa, ya kan, ya saudara. Jadi saudaraku, secara logika nggak mungkin bisa menang. Takutnya luar biasa. Kenapa? Karena main di Istora. Kalau lagi main bagus nggak ada masalah. Jangan kalau lagi main jelek. Itu penonton, kalau zaman sekarang ini penontonnya dibayar, saudara. Dulu kan enggak. Dari kampung-kampung pada datang. Dulu penonton di Istora itu penuh sampai di pinggir-pinggir lapangan loh, saudara. Dekat sama penonton kita ini. Ya. Dan itu teriakannya tuh, waduh, kalau lagi main jelek, saudara, goblok lu balik kampung macul gitu ya. Saudaraku takut, saudara. Terus kalau ada bola naik ke tempat kita tanggung nih, jangan berani-berani nggak nyemes. Harus semes. Karena yang nyuruh semes seluruh Istora. Semes, semes. Kalau ngecap, saudaraku takut loh. Jadi saudara, jadi mau masuk lapangan tuh pucat gitu. Suami saya kasih kekuatan, mah tenang saja. Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Amin, mah. Amin. Ya kan? Tapi lawannya gila, saudara ya. Jadi saudaraku, dalam keadaan seperti itu, tapi firman Tuhan yang keluar, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anak yang mengasihi Dia. Saya masuk ke lapangan sama Rosi udah nggak tahu dah, karena nggak boleh pulang dong, masa lari pulang kan malu, ya kan? Masuk saudara main. Saya cuma minta tolong Tuhan, tolong kalah ya kalah, ngaku udah pasti kalah gitu, kalah ya kalah tapi kalah terhormat. Maksudnya jangan dapat nol gitu loh saudara. Jadi masuklah kita ke lapangan, main saudara, game. Pindah tempat game, menang. Menangnya itu street set di bawah 10. Saya cuma ngomong Tuhan, jangan ya kalah nggak apa-apa, tapi kalah terhormat gitu loh. Bukannya kalah loh jadi menang. Bukannya menang saja, menang street set di bawah 10. Menurut saya itulah jawaban Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dia dapat memberikan kepada saya jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin saudara. Tenang ya, amin ya saudara ya. Jangan ngomong amin doang nih. Percaya loh ada nenek-nenek yang sudah ngalamin. Haleluya. Ayat 12, 14 dan 15 sama tentang pengampunan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan tuh sebetulnya tuh udah ngomong kan. Ya toh harus mengampuni supaya diampuni. Kita bersyukur berterima kasihnya apa saudara. Meskipun seringlah ada lah beberapa yang kita nggak ngampuni, tapi Tuhan tuh tetap mengampuni kan. Amin ya saudara ya. Tuhan baik loh saudara. Terakhir ayat 15, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, ini wong Jawa ngomong ini, pati-pati Tuhan ngomong ngono berarti penting. Tuhan cuma pesen itu disampaikan kepada Bapa di surga, jauhkan kami dari pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu yang namanya pencobaan itu berat. Ya, makanya jangan dekat-dekat pencobaan, ngono loh, ya kan? Tuhan bilang supaya jauhkan pencobaan. Kok kowe dekat-dekat pencobaan? Jangan dong, ya kan? Kalau kita merasa nggak mampu, saudara, jangan sok-sokan nih, karena ada peristiwa penjudi bertobat, ya toh dari petak 9 tuh. Terus saking semangatnya dia melayani teman-temannya yang penjudi-penjudi di petak 9. Lah dia belum kuat, dasarnya belum kuat, saudara. Akhirnya apa saudaraku? Awal-awal datang udah semangat gitu, wow, bersaksi. Yang lain tuh oke. Tapi tetap aja begitu sudah selesai khotbahnya, kesaksiannya selesai, tetap aja pasang meja, ya kan saudara. Tetap judi. Yang udah bertobat ini duduk agak jauh-jauh, ngelihat dari jauh. Tapi lama-lama namanya penjudi, ya kan, jadi akhirnya deket ke mejanya, duduk di sebelah temennya, berdiri di sebelah temennya. Terus karena dia penjudi, jadi ada gerakan atau langkah dari temennya itu salah, jangan itu, sini masih pakai dagu, lama-lama tangan jalan, ini loh ini gitu, lama-lama dari berdiri langsung duduk, saudara kan, udah lu yang berdiri gue yang main gitu, saudaraku, belum kuat ya, jauhkan kami dari pencobaan, amin saudara, dan yakin percaya meskipun Tuhan izinkan terjadi pencobaan, yakin Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih berat daripada apa yang kita mampu untuk hadapi. Amin. Tuhan baik saudaraku ya. Saya mau berharap sih ketika kita membaca atau mengucapkan doa Bapa kami, jangan cepat-cepat kayak membaca mantra saudara ya, tapi nikmati Bapakku yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya ya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini.
Tuhan tolong suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong sempurnakan apa yang sudah disampaikan dengan penuh kuasa sehingga masuk ke dalam hati dan pikiran jemaat Tuhan pada saat ini yang pastinya akan memberikan kekuatan, ketenangan dan juga penghiburan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Pak Peter Sonda sebagai owner dari PT Raja Wali Group. Tuhan tolong berikan kesehatan yang sempurna, Tuhan memberikan hikmat kepada beliau sehingga dapat memiliki inovasi-inovasi baru untuk memajukan perusahaan kami ini Tuhan. Karena lewat kesuksesan dari perusahaan ini, nama Tuhan pasti ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, termasuk juga para pimpinannya, jajaran manajemen, dan juga staf sampai dengan para karyawan yang ada di bawahnya. Tuhan tolong berikan kepada mereka semangat, apapun yang mereka kerjakan, terutama anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan juga semangat, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah mereka lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kami punya iman percaya, upahnya Tuhan sudah sediakan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan tolong agar supaya pekerjaan dan usahanya juga Tuhan akan buat berhasil. Kami berdoa juga kiranya proses dari pemasaran untuk hotel, residence, Sin Regis, juga Raja Wali Place, Office Tower, Tuhan tolong dalam prosesnya, Tuhan mengiringi setiap proses sehingga tidak ada yang gagal tetapi berhasil dan bahkan menjadi kesaksian nantinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persekutuan doa kami ini, Tuhan tolong, kami percaya ketika dibentuk persekutuan doa ini pasti atas seizin Tuhan dan rancangan Tuhan, maka pasti juga akan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang memimpin, mengelola persekutuan doa ini, berikan kepada mereka semangat, meskipun apapun yang terjadi, semangat mereka tidak pernah turun, selalu semangat untuk melayani Tuhan, dan bahkan Tuhan mengurapi secara khusus sehingga apapun yang mereka ucapkan, katakan, doakan, itu akan memberkati jemaat Tuhan, sehingga persekutuan kami ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini bersatu hati berdoa. Kami berdoa bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk menjelang pilpres, menjelang semua yang akan dilakukan yang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak rumor, ada begitu banyak masalah-masalah yang diungkapkan di dalam WA kami dan lain-lainnya yang tentunya akan membuat keresahan, kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan akan mengamankan, menyelamatkan bangsa kami ini ya Tuhan dari segala kericuhan dan kekacauan. Kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Pak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Presiden yang Engkau kasihi, Tuhan tolong berikan juga kesehatan yang sempurna sehingga tetap bisa sampai akhir bisa mengelola dan juga menjaga bangsa dan negara kami ini yang sudah maju. Tolong Tuhan untuk diteruskan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Imelda. Awal tahun kita diingatkan lagi bagaimana kita benar-benar berbicara kepada Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Kami doakan Ibu Imelda terus aktif di apa Bu namanya Bu? Jaya Raya dan di pelayanannya ya Bu, keluarga dan cucu dan semuanya. Terima kasih. Sekarang kita akan pengumuman sebentar. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta George Ferito Parluhutan tanggal 26 Januari jam 12 tetap di Zoom dan di Raja Wali Place lantai 5. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan Ajarku Mengenalmu. Untuk referennya aja nanti doa berkat oleh Ibu ya Bu.
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hadapkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, kasih sayang, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang tidak pernah berhenti dari Roh Kudus, sungguh-sungguh akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai dari saat ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima Silakan duduk, kita akan bersaat teduh. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih yang di Zoom, terima kasih yang di Raja Wali Place. Kita akan foto bersama bersama Ibu Pendeta atlet kita. Silakan ke depan Ibu. Boleh foto berduaan juga, tapi bayar sama MC. Ayo maju ke depan. Yang di Zoom siap-siap ya. Ayo, maju. Ayo. Nempel. Sis, woi. Ayo udah sini, Pak. Sini Pak. Sebelah Pak. Itu nyala. Maaf. Ayo nempel. Oh, kepanjangan sono. Bang Jimmy. Yang di Zoom siap-siap. Kelihatan nggak? Oh, di depan aja. Saya di depan aja deh. Ayo, siapa yang mau di depan sama saya, Bu? Kita kan mirip. Yes. Ayo. 1, 2,